tulisan pertama saya ada yang komennya, kok tulisan kayak gini sih dipublish, bayangkan, saya begitu, digitukan. Tulisan kedua juga ada yang komen yang baik dan komen yang buruk. Tapi kalau kita mendengar orang komen yang buruk lalu kemudian kita berhenti sampai di situ, selesai itu diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Merdeka ya. Malam ini MDBS Live Academy hadir dalam edisi khusus Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dengan tema Indonesia Maju. Selamat ulang tahun untuk Republik Indonesia. Semoga Indonesia selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi untuk bisa mewujudkan itu semua dibutuhkan karya anak-anak bangsa yang luar biasa hebat. Nah, untuk itu ada poin kunci agar sebuah bangsa, agar sebuah individu itu bisa menghasilkan sebuah karya, yaitu konsistensi. Konsistensi ini akan kita bahas bersama seorang penulis, pembicara, dan seorang trainer bernama Bapak Abdul Latif. Beliau sudah join. Mas Boni, merdeka. Merdeka Pak Latif. Assalamualaikum Pak Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu sehat selalu Mas Boni. Ya, baik Pak. Terima Suara kasih saya terdengar ya Pak ya? Sudah terdengar dengan baik Mas Boni. Iya. Suara Pak Latif juga terdengar jelas Pak Latif. Iya. Kebetulan kalau mendengar suara-suara agak berisik di dekat rumah saya lagi ada perayaan 17-an. Jadi musik kemudian suara-suara juga banyak. Ini bagian dari kemeriahan untuk merayakan 17 Agustus dan ini bagian dari tradisi Indonesia yang menurut saya sangat luar biasa dan harus kita lestarikan, Mas Boni. Ya. Baik Pak Latif, untuk mempersingkat waktu seperti saya sudah sampaikan prolognya tadi Pak, kita tema edisi khusus Indonesia Maju Pak. Ya, Indonesia Maju akan bisa terwujud ya suara saya atau gimana? Cukup Pak. Ya, cukup. Ya. Indonesia Maju akan bisa terwujud jika bangsanya banyak berkarya Pak. Banyak mengeluarkan hasil legacy untuk negara bahkan pun untuk warga dunia. Akan tetapi untuk bisa menghasilkan karya terbaik, konsistensi jadi kunci. Nah, inilah yang akan kita gali nih Pak. Kita gali ilmunya Pak Latif nih. Seorang penulis, seorang pembicara, dan seorang trainer juga gitu. Kita akan pengen tahu lah ilmunya Pak Latif ini agar konsistensi itu bisa berjalan. Karena jujur Pak Latif ini banyak menginspirasi saya ya. Karena konsistensi beliau luar biasa baik di bidang olahraga ya, dietnya berhasil, terus menulis ya. Lalu pendidikannya naik sampai ini udah menunggu gelar doktor nih Pak ya. Semoga segera Mas Boni. Semoga segera, amin ya Pak ya. Oke Pak, kita akan membahas the power of konsistensi ini Pak. Mari Pak, dipersilahkan waktu dan tempat untuk Pak Latif Pak. Thank you. Baik, terima kasih Mas Boni. Sebuah kehormatan buat saya dapat diundang ke MDBS Live Academy. Jadi Muhammad Dias Boni Supramono Live Academy. Jadi sebuah kehormatan yang luar biasa dan saya katakan tadi merdeka. Karena memang saat ini adalah 17 Agustus dan kita mengisinya pun dengan sebuah hal yang positif mestinya agar Indonesia selalu maju sesuai dengan tagline-nya Indonesia Maju. Dan kalau kita bicara konsistensi Mas Boni, belum jauh-jauh sebenarnya kita adalah harus selalu untuk bisa menghayati apa yang telah dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan. Karena 17-an temanya saya coba kaitkan dengan tema kemerdekaan. Kalau kita lihat misalnya terkait dengan konsistensi, bayangkan Belanda, bukan hanya Belanda, para penjajah Indonesia dijajah 350 tahun oleh asing, dan itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa membutuhkan konsistensi. Dan kita lihat para pejuang kita menunjukkan konsistensi yang sangat luar biasa. Perkara apakah itu berhasil saat itu atau tidak, tetapi kita bayangkan mereka berjuang tanpa pernah kena lelah, tanpa pernah menyerah, dan bahkan ketika raga itu di penjara, mereka tidak menyerah sampai di situ. Misalkan saja Mas Boni, kita lihat misalnya para pejuang kita yang lama, Singamangaraja, kemudian para Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan berbagai macam pahlawan kita yang berjuang itu semuanya tanpa pernah kena lelah.
Dan semua perjuangan itu, walaupun mungkin saat itu tidak menghasilkan kemerdekaan, tetapi perjuangan-perjuangan api perjuangan yang di setiap daerah-daerah itu membangkitkan semangat perjuangan yang semuanya merangkai satu rantai perjuangan dan luar biasa. Nah, semangat ini juga yang harus sama-sama kita tularkan ke kita semua. Ketika kita mungkin melakukan sesuatu, hasilnya belum kelihatan, tetapi jangan khawatir. Hasil itu, kalau kita terus lakukan, maka akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Dan bahkan mungkin, kalau kita bilang, wah kita terkungkung nih oleh banyak, nanti saya minta teman-teman semua yang hadir di live ini juga bisa bicara tuh. Kira-kira tantangan konsistensi itu apa? Kalau saya bicara tentang tantangan konsistensi para pejuang kemerdekaan, misalnya ketika di penjara, saya ambil contoh yang simple, ketika di penjara, Soekarno ketika di penjara, dan para tokoh yang lain ketika di penjara, tidak membuat penjara itu mengungkung kebebasan mereka untuk berkreasi, kebebasan mereka untuk berjuang, konsistensi mereka untuk berjuang. Misalnya, ketika Soekarno di penjara Sukamiskin saat itu, Soekarno menghasilkan satu buku Indonesia Menggugat, dan itu adalah buku yang dihasilkan di penjara. Lalu kemudian Muhammad Hatta, apalah saya di penjara asal saya ditemani oleh buku. Maka saat itu buku yang dia bawa, yang Muhammad Hatta bawa, Bung Hatta bawa itu sangat luar biasa, berbox-box dan sangat luar biasa. Dan akhirnya pun Muhammad Hatta menghasilkan buku juga di dalam penjara saat itu. Soekarno mungkin kalau kita pernah selain di penjara di berbagai macam tempat, salah satunya di ND atau di penjara di Bengkulu. Ketika tahun 30-an memang ada satu surat menarik dalam sejarah, kalau kita baca lebih detail, ada sejarah ketika Soekarno di penjara di ND, di daerah timur sana. Soekarno saat itu, konon ada sebuah surat kontroversial saat itu, konon Soekarno mengajukan untuk suratnya surat yang dia menyerah. Jadi silahkan saya karena sempat kena malaria dan Soekarno di sana diasingkan dan seorang diri dan tidak banyak teman di sana yang tidak banyak orang yang menemani. Akhirnya Soekarno mengeluarkan satu surat yang surat ini kontroversi, artinya masih diragukan apakah benar Soekarno yang bikin atau tidak. Tapi surat itu menyatakan saya bebaskan saya, maka saya tidak akan lagi berjuang untuk negara saya atau saya tidak akan mengganggu lagi Belanda saat itu. Tetapi surat itu lagi-lagi diragukan. Tetapi minimal saat itu Soekarno kita sampai sekarang kita lihat ketika setelah EDND pindahkan ke Bengkulu, Soekarno pun tidak menyerah. Dan itulah sebuah konsistensi yang sangat luar biasa dari Soekarno, dari Hatta, atau pejuang-pejuang lain atau para orang-orang yang punya semangat api yang membara itu ketika jiwa raganya, mungkin raganya di penjara atau raganya terkungkung, jiwanya semangatnya tidak pernah padam. Dan semangat dan jiwa yang tidak pernah padam itulah yang bagian dari the power of consistency, dan itu yang membuat Indonesia maju, membuat diri kita maju. Kira-kira itu yang bagian terpenting dalam perjuangan negara kita. Dan kita lihat apapun dulu misalnya ketika berjuang, mereka tidak berpikir masalah pangkat, jabatan atau derajabatan saat perjuangan. Siapapun yang berjuang saat itu perjuangannya konsisten, diikuti dengan satu tujuan yang sama. Dan kalau kita bicara tentang konsistensi akhirnya adalah tergantung kepada bagaimana kita menghidupkan terus semangat itu. Nanti kalau teman-teman mau bicara silahkan, atau mau bertanya silahkan, atau mau berkomentar silahkan. Kira-kira tantangan terbesar teman-teman semua, sahabat-sahabat MDS Life Academy ini, kira-kira apa sih yang membuat teman-teman tuh konsistensinya kadang seringkali terhambat? Nanti bisa bercerita juga atau bisa poin-poinnya apa saja. Tetapi kalau saya bilang yang pepatah lama itu bilang tetesan hujan itu bisa melubangi batu. Di buku saya misalnya ada Melihat Tanpa Mata atau buku buku Diary Berry itu kan sama, hasil dari konsistensi, dan konsistensinya simple. Malam hari nggak ada kegiatan saya nulis. Atau buku Diary Berry, buku pertama di dunia ditulis di bis kota dengan BlackBerry. Itu pun ketika duduk di bis kota, pulang pergi dari Belaja Sunter, Tangerang Sunter, saat itu Diary Berry itu saya ketika saya megang BlackBerry, saat itu masih BlackBerry, kira-kira apa yang saya harus lakukan? Ya saya itu saat itu menulis apa yang ada di kepala keluar sendiri. Dan itulah yang akhirnya
semua akhirnya tertuang. Semua itu ditulis dengan konsistensi, Mas. Orang mungkin yang paling tadi saya bilang silahkan kalau mau bicara atau mau komen silahkan. Hal apa yang paling menantang dari sisi konsistensi? Tapi kalau saya bilang salah satu yang membuat kita seringkali luntur semangat konsistensi kita adalah ucapan orang lain atau kondisi keterpenjaraan situasi atau keterbatasan sumber daya. Padahal sumber daya tadi saya sudah bilang, sumber daya ketika bicara Soekarno, Hatta, kemudian para pejuang, kalau kita bilang Indonesia selalu bilang pakai bambu runcing melawan senjata, senapan api kita berjuang. Artinya masalah konsistensi itu bukan masalah sumber daya, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang meruntuhkan itu adalah bisa jadi adalah pendapat orang lain. Saya punya teman yang mau diet gagal terus. Kenapa? Gara-gara dia dibikin marah oleh temannya. Dibilang lu mau jadi artis lu, nggak mungkin berhasil segala macam. Akhirnya selesai itu, tidak bisa dia melanjutkan karena konsistensinya dihalangi oleh pendapat orang lain. Padahal pendapat orang lain itu bisa jadi adalah pendapat yang kalau kita bilang toksin ya, toksik gitu, racun yang bisa menghancurkan diri kita. Maka saya pernah dulu saya ketika selesai S2, kemudian S2 saya cukup molor, sekitar 5 tahun saya tidak melanjutkan S2 ke S3. Lalu saya kemudian ada profesor saya, Prof. Yoyo, yang dulu saya anggap sebagai orang yang sangat membimbing saya saat itu. Kemudian beliau terkena kanker paru. Lalu saya main ke rumahnya untuk menjenguk. Lalu dia cerita begini, Tif, kapan saya dengar kamu mau melanjutkan S3? Karena waktu ketika saya selesai wisuda S2 saat itu, saya WA, saya waktu itu masih SMS. Prof, saat ini saya berada di wisuda S2. Terima kasih atas supportnya. Lalu dia hanya bilang, selamat, saya tunggu kabar kamu duduk di bangku wisuda S3. Karena pendidikan tertinggi bagi saya untuk kamu adalah S3. Lalu saat setelah 5 tahun saya selesai wisuda, saya tidak mengapa-ngapain, artinya tidak melanjutkan kuliah S3, lalu dia cerita lagi saya bertemu ketika beliau sudah kena kanker paru, itu adalah sekitar 2 bulan sebelum beliau meninggal, tapi ketika saya datang bersama beberapa rekan, beliau sangat happy sekali. Kalau kata istrinya, keluarganya, tumben ketika ketemu sama Anda kok beliau happy sekali. Lalu beliau cerita tentang katak tuli. Katak tuli itu akhirnya saya tulis di buku saya, Diary Berry saat itu. Sorry, ini bukan di buku Melihat Tanpa Mata, tapi Diary Berry. Ceritanya begini, dia bilang, Tif, seringkali itu yang melunturkan kita untuk maju adalah kata-kata orang lain. Padahal kata-kata orang ini bisa jadi adalah kata-kata yang pernah dia dapatkan dari kegagalan yang pernah dia lakukan. Okay. Ada sebuah kolam yang sangat dalam saat itu, kemudian kemarau. Dia cerita begitu kepada saya, lalu banyak katak di sana. Katak itu kalau mereka tidak loncat dari kolam itu, maka katak itu akan mati. Kemudian kumpulan katak itu yang sangat hebat saat itu juara-juara lompat, waktu itu lompat berkali-kali, kemudian gagal semuanya. Dan akhirnya mereka yang sudah melompat itu gagal ya sudah, akhirnya mereka ketika setiap ada yang melompat, maka saat itu mereka bilang, sudahlah, yang jagoan saja tidak bisa, apalagi kamu, ngapain kamu loncat? Ternyata ada satu katak tuh dibilang begitu oleh semua orang, tetap loncat, akhirnya dia berhasil melalui kolam tersebut. Dan ternyata disinyalir katak itulah katak tuli. Dia tidak mendengar kata sebelahnya, kata semuanya, akhirnya dia berhasil meloncat. Nah, kalau kita teliti dalam kehidupan kita, Mas Boni dan rekan-rekan semuanya, kenapa kok pada akhirnya manusia itu kok si katak itu bisa terus bertahan, toh yang menang juara saja, selesai. Mereka tidak mau berusaha lagi. Kok dia bisa melampaui? Kalau saya bilang, yang literatur yang pernah saya baca, kita manusia itu punya namanya muscle. Muscle itu otot. Muscle itu otot yang ada di dalam tubuh kita, termasuk adalah muscle yang ada dalam knowledge kita atau skill kita. Misalkan kalau saya di sini tadi saya lihat ada Pak Budi Sanjaya atau Mas Gary, Pak Budi Sanjaya deh. Pak Budi Sanjaya itu bisa lari sampai puluhan kilometer. Bahkan saya lihat sepeda kemarin goes sampai 178 km lebih, 178,45 km, luar biasa. Dengan usia beliau yang cukup, yang lebih senior lah daripada saya, kok bisa begitu?
Mas Boni mungkin suruh sepedaan mungkin baru 5 kilo mungkin ngap-ngapan. Lu capek. Loh, kenapa? Capek. Kenapa bisa begitu? Karena Pak Budi Sanjaya bisa sepedaan seperti itu juga awalnya dari 5 kilo. Saya terakhir kemarin kalau lihat di Instagram saya Abdul Latifku, saya 75 kilo, 45 kilo. Tapi saya mulai dari 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu sudah sepedaan. Begitu saya sepedaan, pertama kali beli sepeda, 2 kilo udah ngap-ngapan. Tetapi saya tak percaya kalau saya coba mengolah terus, saya olahraga, saat ini saya 2 kilo, seminggu saya 2 kilo, minggu depan saya pasti bisa 3 kilo, minggu depan saya bisa 5 kilo, dan sekarang saya 75 kilo sekali tarik gitu, 3 jam. Dan itu kenapa? Karena terbentuk dalam diri kita ada sebuah muscle. Lalu bilang, Mas Boni kok bisa sih nulis buku, saya kok bisa nulis buku, itu pun muscle. Bukan berarti saya gifted gitu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau oleh Tuhan, sebuah bakat, tidak. Saya ketika dulu mulai dari diary, nulis terus lama-lama akhirnya jadi sebuah muscle knowledge saya adalah saya bisa menulis, baca juga bisa sedikit fast reading karena setiap kali ketemu apapun saya baca lama-kelamaan fast reading. Nah, itulah the power of consistency akan menghasilkan power tertentu dari diri kita, termasuk Anda. Kalau Anda terbiasa untuk baca, lama-kelamaan Anda akan terbiasa untuk baca. Para gamers juga sama. Ketika main game pasti mereka sangat cepat sekali karena muscle knowledge, muscle skill dalam diri dia terbentuk untuk itu. Saya dulu edik main game ketika ada Age of Empire waktu saya masih SMA dan kuliah waktu itu. Tapi kemudian saya bilang saya harus apa? Tidak mau membentuk namanya muscle knowledge untuk games. Waktu sampai begadang, wah itu luar biasa. Itu sampai sehari semalam saya pernah itu yang saking gilanya waktu itu. Tapi saya bilang saya sadar, loh, saya ngapain saya begini gitu. Saya harus membentuk muscle knowledge, dialihkan ke muscle knowledge yang lain. Akhirnya muscle knowledge itu saya bentuk pada muscle knowledge yang lain sehingga terbentuk gitu. Saya men-stop. Jadi the power of consistency itu bagi saya, Mas Boni dan sahabat Harmoni, sahabat MDBS Life Academy, pada dasarnya adalah bisa pada konsistensi negativity, bisa juga pada positivity. Tergantung Anda mau apa. Bagi Anda yang memang sejak awal terbentuk menjadi pengedar narkoba, jago tuh berbohong, menyembunyikan narkoba kan, bahkan selak-selanya dia tahu polisi bakal tahu menangkap ini segala macam, karena mereka akan tahu. Para pembunuh mungkin pertama kali ngebunuh orang itu kaget sekali, mungkin nggak bisa tidur, tapi sekali membunuh orang berkali-kali sudah tidak lagi ada rasa bersalah dalam dirinya, sehingga yang terjadi itu terbentuk muscle itu. Jadi konsistensi itu bisa negativity, bisa positivity, tergantung. Kalau saya suka bicara sama Mas Boni, pasti kita punya penggemar yang sama. Saya nggak tahu, tadi agak terputus. Tapi kalau mungkin Mas Boni tadi saat offline, barangkali mungkin kita punya cerita yang sama terkait dengan Simon Sinek. Saya suka Simon Sinek, artinya kalau Anda tidak menemukan why Anda, maka Anda jangan bicara tentang konsistensi. Kan kalau kita bicara lingkarannya adalah why, paling dalam tuh golden circle itu adalah why. Kalau kita tidak menemukan why, maka tidak mungkin Anda bisa mencapai konsistensi yang maksimal. Tidak mungkin Anda menemukan how dan what gitu. Artinya kalau bicara, kalau Soekarno, Hatta, dan para pejuang tidak menemukan kenapa harus berjuang, maka ketika di penjara, dia bakal menyerah. Ngapain sih gue capek-capek? Mendingan gue jadi tuan tanah, jadi centeng. Gue kaya, bisa nikah lagi, bisa punya harta banyak, jadi saja centeng dari penjajah, maka gue kaya. Tapi ada why di sana, why yang sangat dalam di sana yang dia perjuangkan, sehingga ketika di penjara kena malaria tidak menyerah akan itu. Nah, hal itulah yang membuat manusia bisa bertahan untuk mempertahankan why-nya. Jadi pertama adalah temukan why Anda, maka Anda akan menghidupkan itu terus. Akhirnya kalau toh di samping kanan kiri, maka pakailah teori tentang katak tuli. Dan itu akan membuat Anda selalu maju. Saya ketika nulis buku ini buku ditulis di Facebook awalnya. Jadi di Facebook kan ada kolom buat nulis. Tulisan pertama saya ada yang komennya, kok tulisan kayak gini sih dipublish? Bayangkan, saya begitu, digitukan. Tulisan kedua juga ada yang komen yang baik dan komen yang buruk. Tapi kalau kita mendengar orang komen yang buruk lalu kemudian kita berhenti sampai di situ, selesai itu diri kita. Lalu bagaimana menemukan why-nya? Jadi setiap orang, bahkan penjahat pun pasti menemukan why yang sangat besar sehingga dia bisa konsisten pada kejahatannya.
pun kebaikan pun demikian. Tapi paling tidak Anda harus temukan dalam buku berikutnya di Simon Sinek itu bicara tentang how you find your why gitu ya. Salah satunya adalah temukan why yang paling kalau saya kaitkan dengan bukunya At Habit-nya dari Stephen Covey, temukan calling. Calling itu panggilan paling dalam diri Anda. Kalau callingnya itu istilahnya cere gitu, cere itu hal-hal yang kecil gitu ya, panggilannya itu yang fana, yang tidak yang istilahnya hanya kepuasan pribadi kita, maka itu tidak akan bertahan lama. Maka temukan sesuatu grand why. Grand why itu adalah sesuatu yang kita kaitkan dengan Yang Maha Kuasa, dengan kebutuhan orang banyak. Misalkan kalau kita bicara Mother Teresa, kemudian bicara tentang Nelson Mandela, para pejuang yang mendapatkan Nobel. Kenapa harus ada Nobel? Itu kan bagian dari the grand why, sesuatu yang besar yang bermanfaat buat orang banyak, yang tidak hanya buat diri sendiri. Karena kalau diri sendiri kita bicara, ngapain sih Mas Boni capek-capek begini gitu kan, mendingan tidur di rumah gitu ya, dengerin TV. Tetapi ada satu hal, kita berbagi buat orang itu menyenangkan. Ada satu, misalkan hal yang tidak pernah habis kalau dibagikan adalah salah satunya ilmu. Kalau kita membagikan ilmu dan harta, sedekah, katanya begitu ya. Kalau kita menghabiskan untuk bersedekah itu, kita akan malah bertambah. Ilmu pun demikian. Semakin kita ngasih kepada orang ilmu, semakin aus kita untuk menuntut ilmu, semakin banyak lagi yang kita bisa bagikan pada orang. Nah, itu. Jadi grand why Anda. Nah, kalau saya bicara tentang the power of consistency, saya bicaranya ada konsistensi 1.0, konsistensi 2.0, sama 3.0, Mas Boni. Ini coba saya bagian yang coba saya coba kaitkan. Pertama adalah kalau kita bicara konsistensi 1.0 adalah konsistensi yang hanya sekedar kerja keras. Kerja keras itu kita lihat para orang-orang yang mungkin tanpa bermaksud untuk merendahkan, para pekerja keras yang istilahnya pekerja yang hanya mengandalkan tenaga, itu juga kerja keras, tetapi kerja kerasnya adalah sebatas kerja keras. Maka harus ada ditambahkan dengan ilmu di sana. Ilmu itu skill, knowledge. Kalau kita sudah bicara kerja keras, meluangkan waktu dengan maksimal waktu yang kita punya, sumber daya kita tambahkan tidak hanya sekedar otot, tetapi kita tambahkan dengan ilmu dan skill, maka akan berbeda. Itu adalah konsistensi 2.0. Artinya ada tambahan di sana. Tapi kalau kita bicara hal itu, orang kerja keras itu pun bisa capek, pada akhirnya lelah, dan kelelahan itu bisa menghentikan. Nah, apa yang bisa menghentikan itu adalah salah satunya adalah kalau hanya mengharapkan sesuatu yang fana. Maka ada konsistensi 3.0 adalah kerja ikhlas. Nah, kerja ikhlas itu kalau kita bicara, misalkan kita diundang kemana atau diminta untuk apa, bantuan apa, kalau kita tidak mengharapkan balasan dari orang itu, maka kita mengerjakan sesuatu itu tanpa pretensi apa-apa, happy gitu. Full energi, effort kita keluarkan. Jadi sejauh mana Anda menemukan konsistensi, apakah hanya Anda sebatas 1.0, 2.0 atau 3.0? Bagi saya, temukanlah namanya konsistensi yang mengarahkan kita pada konsistensi 3.0. Dengan demikian, maka apapun kata orang, apapun hasilnya, yuk terus masuk, kita kuatkan diri kita untuk bisa berbuat sesuatu buat orang banyak, menguatkan muscle skill kita, muscle knowledge kita. Mau nggak mau nanti kita akan menjadi orang yang agak berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Kira-kira itu mungkin yang menarik bagi saya, bagi orang-orang yang saya amati, siapapun orang-orang sukses pasti mengarah ke sana. Dan kekuatan mereka yang mereka temukan adalah dari grand why dan juga dari konsistensi kerja keras yang tidak terbatasi oleh sumber daya yang ada pada diri mereka. Barangkali itu, Mas Boni. Oke, thank you, Pak ada Latif. yang mau tanyakan atau ada yang mau didiskusikan, barangkali silahkan. Kita masih punya, saya tadi sekitar terputus 15 menit, jadi saya harus punya utang 15 menit, ya apa kita banyak yang bisa kita tulis. Pak Latif, begini Pak, terkadang kita sudah punya grand why, kita sudah ingin bekerja dengan ikhlas gitu, tetapi kan dalam perjalanannya terkadang ada keinginan untuk menyerah, karena hasilnya belum terlihat atau belum sesuai ekspektasi. Bagaimana kita agar kembali ke track lagi, Pak? Balik lagi ke track kita, lanjutin lagi. Bagaimana kita bisa istilahnya recharging lah ya kali ya, Pak ya? Recharge lagi, Pak. Mungkin ada tips and trick yang boleh di-share, Pak.
Oke. Eh, Salah satu yang tadi selain kata orang adalah kita pun pasti manusia itu pasti lelah ya. Kalau saya lelah, yang pasti adalah jangan mengeluh pada manusia. Saya saya kadang atau minimal ketika kita mengeluh pada manusia, kita sadar yang kita keluhkan itu siapa. Artinya temukan orang yang bisa, apakah guru Anda yang Anda percaya, ataukah orang yang Anda anggap lebih bijak. Tapi kalau Anda mengeluhnya pada media sosial, saya khawatir keluhan Anda akan meracuni orang lain. Jadi Anda jadi toksik. Itu hati-hati Mas Boni. Jadi, Mas Boni aja statusnya parah gini, apalagi gua gitu kan. Jadi jangan pernah mengeluh pada media sosial. Itu yang pertama. Yang kedua adalah temukan orang yang paling tepat yang bisa Anda, minimal kalau Anda bicara orang ya minimal Anda harus temukan orang yang Anda percaya lebih dewasa, lebih kuat, dan Anda memang punya pengalaman batin yang kuat dengan dia dan Anda percaya dia bisa menguatkan Anda. Itu akan membuat Anda punya recharge karena memang manusia itu tidak bisa sendiri. Tadi yang ada surat kontroversial di Soekarno, orang meragukan apakah itu Soekarno atau bukan. Kata konon adalah Intel yang menulis biar menurunkan semangat juang masyarakat Indonesia. Soekarno saja menyerah. Tapi toh saya yakin Soekarno nggak menyerah. Dia pasti punya ini. Dan ternyata di setiap perjuangan Soekarno di Bengkulu ataupun di mana, dia menemukan orang-orang yang punya perjuangan yang sama. Artinya apa? Temukan orang yang punya semangat yang sama, community, Mas. Saya percaya pada the power of community. Maka Mas Boni, sahabat semua, yuk gabung sama komunitas emotional question kah, komunitas apakah, atau ngobrol seperti ini, atau temukan Anda find sesuatu dimanapun di YouTube gitu ya. Saya kalau misalkan lagi sama lah, saya juga pernah lemah. Saat itu saya temukan dia di YouTube kah, atau cari teman yang saya percaya, atau kalau saya karena Muslim, Anda pun sama, pasti Anda punya agama apapun Anda, pasti Anda punya Tuhan. Jadi saya berdoa begini, saya bilang kalau di saya, ya Allah, aku yakin Engkau memberikan cobaan pasti sesuai dengan kadarku, kuatkan aku. Jadi jangan ringankan bebanku, tapi kuatkan pundakku untuk menanggung sebesar apapun cobaan yang Kau berikan padaku. Saya ulangi, jangan kecilkan bebanku, tetapi kuatkan pundakku untuk menanggung sebesar apapun cobaan yang Tuhan Kau berikan. Saya habis olahraga pasti capek. Bahkan kalau baru olahraga tuh otot-otot itu biasanya pada kayak kram, sakit gitu ya. Ternyata itu adalah bagian dari mekanisme sel untuk mekanisme tubuh kita untuk mematikan sel yang sudah rusak itu digantikan dengan sel yang baru. Kalau Anda jarang olahraga, mungkin sekitar 5 hari atau 1 minggu Anda bisa capek, pegelnya. Tapi kalau Anda sering, itu regenerasi selnya cepat. Nah, ketika Anda merasa sakit, pasti Tuhan sedang memberikan kita cobaan untuk bisa naik kelas. Nah, naik kelas itulah yang harus kita sadari, ini bagian naik kelas. Setiap Anda mau naik kelas kan juga pasti Anda akan menghadapi ujian. Kalau Mas Boni ujiannya sama dengan tahun lalu, ya berarti Mas Boni nggak naik kelas dong. Ujiannya masih kelas 3. Maka ketika ujian Anda naik, maka Anda harus begitu. Jadi ketika Anda harus lelah, adukan. Kalau Anda harus mengadu, adukan sama teman yang Anda percaya atau komunitas, atau Anda cari. Find yourself, mencarilah pencarian dalam diri kita bisa kita lakukan, atau menangislah. Kalau saya menangislah di sajadah, adukan pada Yang Maha Kuasa. Nah, itu so far sejauh ini bisa menjaga itu, Mas Boni. Atau kalau kita lihat yang sering kali kita melemahkan tadi, katak tuli itu bisa juga dengan katak yang buta gitu. Artinya kita sering kali melihat misalkan, dia dulu juaranya di bawah gua, tapi kok dia punya mobil lebih mewah dari gua, punya rumah lebih mewah dari gua mobil butut atau masih punya motor, sehingga melihatnya kesuksesan pada orang yang di atas. Padahal bisa jadi mereka pun belum tentu sebahagia Anda kok. Bisa jadi kebermaknaannya lebih makna Anda kok. Jadi hal-hal itu yang akhirnya membuat kita lemah itu bisa jadi karena kita mendengar orang lain ngomong, atau kita melihat ke atas kesuksesan orang lain. Padahal urutan kesuksesan itu bukan hanya masalah berapa banyak uang yang Anda kumpulkan, jabatan apa yang Anda ingin sudah Anda capai, tetapi ada hal lain, kepuasan batiniah Anda yang telah berjuang untuk orang lain dan bermanfaat buat orang lain. Nah, itu yang seringkali tidak disadari. Maka saya bilang pada Anda, ada yang namanya konsistensi 3.0. 3 point itu apa?
ketika Anda sudah menemukan kerja ikhlas, itu adalah konsistensi 3.0, Mas Boni. Sama halnya ketika saya menulis Melihat Tanpa Mata. Ini saya tentang seorang teman. Ketika bicara tentang sedang reuni, kan pasti ketika reuni itu banyak orang yang apa istilahnya, bahwa kalau dia punya mobil, ya mobil yang terbaik, kira-kira gitu, pakaian terbaik, kira-kira menunjukkan status sosialnya. Lantas kemudian saat itu saya melihat teman saya kok berbeda gitu. Dia diam di pojokan, dia tersenyum, tapi kok matanya ke depan ya. Saya perhatikan lebih dalam, kok matanya seakan-akan berbeda dengan dia. Ternyata teman saya namanya Dudu Hafiz tidak bisa melihat, padahal dulu bisa melihat seperti saya, SMP SMA bareng saya. Kemudian kok tiba-tiba umur 22 tahun matanya dicabut oleh Yang Maha Kuasa, buta gitu. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Dia hampir mau bunuh diri, tapi dia bangkit. Dari kebangkitan itu akhirnya bikin namanya Bisa, Blind, Inspiring, Smart, and Active. Kemudian sekarang jadi asistennya Agim. Kemudian sekarang dia bikin satu difabel, dia bikin namanya aktivitas untuk menghidupi para difabel, bikin laundry buat difabel, kemudian usaha-usaha yang berkembang untuk para difabel. Dan itu sebuah hal yang luar biasa. Jadi lagi-lagi keterbatasan itu tidak menghalangi orang berbuat konsistensi kalau sudah menemukan grand why-nya. Grand why itu apa? Keikhlasan, kekuatan untuk berjuang untuk orang lain, bermanfaat, dan juga diserahkan transendental pada Yang Maha Kuasa. Kalau sudah bicara itu, wah itu tantangan sebesar apapun tetap kuat dan berhasil. Itu yang menguatkan Mas Boni. Jadi rasanya jawaban saya begitu, Mas Boni, untuk yang konsistensi itu. Ada lagi mungkin yang kita mau diskusikan? Boleh. Oke. Masih ada Pak mau nih. Bertanya boleh. Ya, jadi beberapa teman tadi ada mengapresiasi, terima kasih Pak, tadi sudah disampaikan, ada beberapa yang komen. Tapi ada juga hal Pak yang juga ingin saya tanyakan ke Bapak. Kita ini kan terkadang dalam menentukan arah dan grand why itu kan perlu guru ya Pak ya, perlu coach lah, bahasanya itu perlu coach atau perlu mentor kali ya Pak ya, untuk bisa mengarahkan kita Pak. Seperti apa Pak Bapak melihat ini Pak, agar kita bisa konsisten, tahu grand why kita, perlukah itu Pak, atau carinya di mana, mungkin bisa di-share Pak? Oke. Manusia itu pasti hidup tidak istilahnya ditakdir oleh Tuhan, tuh manusia itu tidak sendiri, artinya makhluk sosial, dan sangat jarang orang yang bisa menemukan panggilannya itu seorang diri, artinya dia membutuhkan orang. Yes, itu sebuah keniscayaan. Maka kalau Anda mau menemukan yang sifatnya tandensial, maka Anda harus menemukannya adalah di balik ketiak kitab suci. Kalau saya bilang begitu, di balik ketiak kitab suci itu artinya di selipan kitab suci agama manapun pasti punya panggilan dasar buat manusia diciptakan. Kalau Anda sudah menemukan itu, Mas Boni, bagi saya itu adalah hal yang terdalam yang bisa transendental itu menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, di balik ketiak kitab suci itu, maka Anda bisa menemukan orang-orang yang punya pemahaman yang sesuai dengan hal itu. Misalkan guru yang saya tidak bisa menyebut orang karena pasti tiap orang punya pengalaman spiritualnya masing-masing, beda-beda. Anda bisa temukan itu. Pun keterbatasan itu pasti juga ada, karena setiap orang kan pasti pengalaman spiritual, pengalaman sosialnya akan berbeda. Bisa jadi apa yang Anda dapatkan dari guru Anda akan berbeda, maka temukan guru-guru yang lain, jadi satu kesatuan, maka jadilah yang namanya Mas Boni, dan jadilah Latif. Artinya tidak bisa mengambil secara keseluruhan. Dulu saya kalau misalkan lagi bingung, saya datang lagi datang ke orang yang saya anggap bijak, lalu termasuk dia bilang begini, Tif, hidup itu kamu harus ada dua, dia bilang, untuk bisa kamu selalu mempertahankan api semangatmu. Pertama adalah cari lahan kehidupanmu. Jadi lahan kehidupan itu apa? Saya bekerja di mana? Saya bekerja di Astra. Bagi saya, apakah saya bisa jadi orang kaya di sana? Ketika saya pertama kali masuk, hari pertama saya ketemu sama atasan, saya bilang, Tif, kamu kalau mau jadi orang kaya jangan di Astra, dia bilang. Tapi kalau kamu mau cukup, hidup sejahtera, cukup gitu ya, di Astra oke lah gitu. Kalau mau jadi orang kaya jangan di Astra lah. Di Astra pasti namanya jadi karyawan tuh pasti terbatas, kira-kira begitu. Itu sesuai. Tapi yang kedua adalah itu sebelum saya bekerja sudah menemukan dua itu. Pertama adalah cari lahan kehidupanmu. Yang kedua cari lahan pengabdianmu. Jadi lahan pengabdian itu adalah hal yang saya bilang panggilan calling why yang membuat konsistensi orang itu berjalan.
Bagi saya itu begitu. Nah, akhirnya lahan pengabdian itu lalu kalau dia bilang gini, kalau kamu hanya berfokus pada penghidupanmu, pasti kamu lupa tentang pengabdianmu. Kamu akan terbuai oleh buayan kenikmatan semu. Dia bilang begitu, kenikmatan semu yang itu tidak akan membuat kamu puas. Karena apa? Kamu makan satu piring sebenarnya cukup kenyang gitu. Mau makan berapa? 3 piring muntah kamu. Tetapi ada hal yang pengabdian itu, kalau kamu tidak pernah lupa pada lahan pengabdianmu, maka Tuhan akan menciptakan bagimu lahan penghidupan. Jadi jangan khawatir, orang yang istilahnya mengabdi di pinggir jalan, mau nyapu di jalan pun pasti akan, Tuhan tidak akan pernah lupakan itu. Nah, seringkali panggilan-panggilan itu yang membuat kita akhirnya bisa bertahan hidup. Nah, kenapa saya agak mengarahkan kepada panggilan trandensen, karena saya ingin manusia pun menyadari itu, bahwa kita jangan pernah melupakan ada namanya konsistensi. Kalau saya bilang bahkan 4.0 keikhlasan. Kalau tadi ikhlas hanya sekedar kita ikhlas, tapi ada keikhlasan yang pada yang Maha Kuasa. Kira-kira itu yang akan menguatkan kita. Bahkan kalau Anda ikuti di quotes saya, kok sukses susah banget gitu ya. Itu ada jawabannya di sana. Ternyata Tuhan tuh menunggu kita bisa memenuhi syarat-syarat untuk menjadi orang sukses. Syaratnya apa? Kan ditunggu tuh. Relatif konsisten nggak nih? Kalau sudah istilahnya, saya percaya bahwasanya Tuhan tuh tidak akan memberikan saya sesuatu yang mungkin akan menjerumuskan saya. Jangan-jangan kalau Latif ini dikasih harta yang banyak pada masa mudanya, jangan-jangan dia akan lupa diri, maka biarkanlah Latif berjuang dulu gitu. Kira-kira bisa begitu. Kalaupun nanti istilahnya semua begitu, pasti akan Hatta pun tidak menikah sebelum Indonesia merdeka. Bahkan mungkin kalau ibarat guyonan orang kan, Soekarno itu pegel sama Hatta, dikasih cewek kok nggak mau dinikahin gitu ya. Tapi kan itu artinya apa? Pernikahan bagi dia bukan sesuatu yang paling utama, tetapi adalah bagian dari perjuangan dia yang utama dulu. Model-model begitu, Mas Bon. Jadi kalau sudah menemukan namanya calling, calling saya pun masih berusaha untuk menemukan calling saya, tapi minimal ketika sudah lupa melenceng, saya kembali melihat kok teman saya begitu, saya akan kembali kepada kekuatan saya untuk menemukan calling seperti teman saya. Misalkan kita cari-cari yang role model. Karena kalau kita bicara, ya setiap sesuatu itu pasti butuh guru. Kira-kira begitu. Nah, termasuk saya coba kaitkan dengan ini karena waktu kita, mungkin nanti kita kalau mau bicara lagi boleh sesi berikutnya. Tapi kalau saya bicara tentang negara, ini kita kembali kepada negara. Tadi kan kita bicara pada pribadi. Negara, bagaimana kok negara orang bisa berjuang sangat luar biasa. Saya lihat negara China adalah salah satu negara, Tiongkok ya. Tiongkok itu salah satu negara yang saat ini saya suka pada spirit of Asia. Spirit of Asia itu spiritnya Korea, spiritnya Jepang, spiritnya Tiongkok yang kalau kita bicara Tiongkok sekarang itu dulu kenapa maju, karena dia mempersiapkan grand plan negaranya itu dari sangat luar biasa dari bertahun-tahun yang lalu. Dulu Tiongkok sebelum bisa menghasilkan model-model seperti sekarang, Tiongkok tuh terkenal dengan ATP-nya. ATP itu amati, tiru, plek-plek, gitu ya. Pokoknya amati, tiru, plek-plek, amati, tiru, plek-plek. Pokoknya orang bilang dituntut sama internasional masalah hak cipta lah, apalah, sudah pada kata tulis saja, udah belaga, nggak tahu. Kenapa demikian? Karena ternyata itu bukan semata untuk meniru, tetapi untuk membangun namanya muscle knowledge dengan muscle skill. Muscle knowledge itu apa? Kalau negaranya, masyarakatnya sudah terbiasa membangun meniru teknologi orang gitu, plek-plek dulu gitu ya. Pada akhirnya dia akan belajar, cara bikin teknologi yang sama nih begini. Maka dia akan terbiasa untuk bikin teknologi yang sama, lalu berikutnya baru tahap berikutnya amati, tiru, modifikasi. Akhirnya sudah terbentuk muscle knowledge, istilahnya tuh kalau masang baut itu sudah sambil merem bisa masang baut gitu ya. Akhirnya sudah tinggal bagaimana masang baut sambil itu. Nah, itu polanya begitu. Nah, kalau kita bisa istilahnya kalau dulu kalau kita bicara main bulu tangkis kan badminton, kita harus kuasai, kalau atau badminton atau bela diri atau apapun pasti kuasai dulu teknik dasar. Kalau Anda tidak menguasai teknik dasar, maka Anda jangan harap Anda bisa menguasai teknik-teknik yang lain. Bentuk dulu teknik dasar kuda-kudanya kalau kita bicara
bicara apa namanya Silat. bicara silat atau karate atau kuda-kuda. Kalau kuda-kuda Anda kuat, Anda mau jurus apapun itu pasti akan terbentuk sendiri. Tapi kuda-kuda kuat gitu. Kalau Anda mau bicara badminton sama, Anda harus bisa backhand-nya kuat gitu ya, forehand kuat, model-model begitu. Yeah. Kalau sudah tinju pun begitu, Anda harus stamina dulu. Habis itu baru teknik-teknik yang lain. Jadi itu yang dipelajari Tiongkok tuh begitu. Jepang juga sama. Jepang tuh terkenal namanya continuous improvement. Jadi kalau kita bicara continuous improvement tuh Jepang tuh adalah salah satu negara pun selain Tiongkok tadi, selain Korea juga yang paling konsisten. Dia continuous improvement, kecil tapi berhasil besar gitu. Kaizen kan gitu. Perubahan kecil yang konsisten akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa dan akhirnya bisa maju. Ya. Pak Latif, sepertinya pembicaraan kita ini akan berlanjut ke sesi berikutnya, Pak. Sangat memang, siap. Iya, karena ini waktu kita sudah tinggal 1 menit lagi. Mungkin last statement kali ya, Pak, singkat padat, Pak, agar waktu kita bisa masuk nih, Pak. Monggo, Pak. Oke. Terkait the power of eksistensi. Saya mengutip satu perkataan power of consistency itu dari Jack Welch. Jack Welch itu salah satu CEO-nya GE ya, General Electric, yang sangat luar biasa hebat, legendaris lah untuk kepemimpinan dan lain sebagainya. Yang saya kutip di buku-buku saya kalau saya mengutip di buku saya ini dan juga buku satu lagi buku saya, dan kadang saya pernah mengutip juga di artikel ini quote ini. Dia bilang untuk jadi orang sukses Anda harus konsisten untuk tetap konsisten. Itu saja. Konsisten untuk tetap konsisten. Jadi kalau Anda tidak konsisten untuk tidak konsisten, habis Anda. Jadi apa yang harus lakukan? Konsisten untuk konsisten. Itu saja. Maka Anda akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Atau kalau saya boleh ngasih satu lagi quote, saya mengambil dari Grit ya. Bukunya Grit. Nah, yang kemarin saya sempat diskusikan sama Mas Boni, bukunya di mana ya? Tapi ya buku Grit ya. Itu ada. Di halaman 14. Oke, ada. Mas Boni bisa tunjukkan tuh bukunya. Itu buku Grit ya. Nah, itu kesuksesan adalah passion dan juga dicampur dengan kegigihan. Tapi ada di halaman 14, kalau buku aslinya bahasa Inggris, kalau Anda masih punya buku bahasa Inggrisnya, di sana, our potential is one thing. Jadi, potensi kita itu adalah satu hal. What we do without it is the quite another. Jadi, apa yang kita lakukan dengan potensi itu terus-menerus, itu akan membuat potensi itu sangat luar biasa. Kira-kira kalau Anda dilahirkan jadi orang yang punya bakat itu tidak cukup, tapi Anda harus punya kegigihan. Kegigihan itu apa? Adalah semangat pantang menyerah, maka akan terbentuk. Ini ada Mas Rangga di tempat saya hadir. Mas Rangga itu juga Pak, baru punya sepeda lipat. Ini 25 detik lagi nih, Pak. Saya mungkin tutup saja ini 20 detik ini, Pak. Satu kunci yang perlu kita pegang, bawa pulang adalah tetaplah konsisten untuk terus konsisten. Thank you Pak Latif, selamat malam Pak Latif. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Thank you juga buat teman-teman semua yang udah join. Thank you. Jaga selalu kesehatan, merdeka.